keluarga. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama yang membahas tentang masalah stunting balita pada faktor ekonomi, kemiskinan, dan kondisi ekonomi keluarga. Jadi, kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi terjadinya stunting pada balita. Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah sering mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, terutama dalam menyediakan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral yang paling berharga bagi pertumbuhan anak. Selain itu, keterbatasan ekonomi juga membuat keluarga sulit mengakses layanan kesehatan, sanitasi yang layak, serta pola pengasuhan yang tidak optimal karena orang tua harus lebih fokus orang tua lebih fokus untuk kerja daripada mengurus anak-anak mereka. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya ada konsep dasar, yaitu 1. Gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis sehingga tinggi badannya lebih rendah dari standar usianya. Yang kedua ada kemiskinan, itu kondisi ketika keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, kesehatan, dan sanitasi. Yang ketiga ada kondisi ekonomi keluarga, itu keadaan di mana pendapatan dan kestabilan penghasilan yang menentukan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan anak. Yang keempat ada ketahanan pangan, itu kemampuan keluarga yang menyediakan makanan yang cukup, aman, dan bergizi setiap harinya. Yang kelima ada daya beli pangan, itu kemampuan keluarga untuk membeli bahan makanan bergizi sebagai kebutuhan. Yang terakhir ada 1000 hari pertama kehidupan, itu adalah masa sejak janin hingga usia 2 tahun yang sangat menentukan pertumbuhan anak. Baik, segitu saja materi saya. Kembalikan kepada materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Musfira Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan 6 faktor mengapa kemiskinan menjadi penyebab utama kebanyakan orang stunting. Faktor yang pertama adalah karena daya beli pangan sangat rendah. Rata-rata keluarga miskin sulit membeli bahan pangan atau makanan yang bergizi seperti daging, ikan, susu, dan lain sebagainya. Terus faktor yang kedua adalah ketahanan pangan tidak stabil. Pendapatan tidak tetap membuat kebutuhan gizi anak sering kurang terpenuhi. Faktor yang ketiga, akses kesehatan terbatas. Biaya transportasi dan kehilangan upah membuat keluarga menunda pemeriksaan kesehatan. Faktor yang keempat, sanitasi dan lingkungan buruk, di mana maksudnya kurangnya air bersih dan sanitasi meningkatkan risiko infeksi kepada anak. Terus faktor yang kelima adalah pola asuh orang tua yang kurang optimal. Di sini maksudnya adalah orang tua yang bekerja lebih lama, memiliki waktu terbatas untuk mengurus anak. Terus faktor yang terakhir adalah siklus kemiskinan berulang. Stunting dapat menurunkan kualitas hidup anak hingga dewasa dan memperpanjang kemiskinan. Baik, hanya itu faktor-faktor yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari kebijakan pemerintah. Pertama, ada bantuan belum tepat sasaran. Masih ada keluarga berisiko stunting yang belum menerima bantuan. Kedua, kualitas bantuan kurang. Bantuan sering menekankan rasa kenyang, bukan kecukupan gizi. Ketiga, harga pangan yang tinggi. Protein hewani masih sulit dijangkau keluarga miskin. Keempat, biaya tidak langsung. Transportasi dan kehilangan upah tetap menjadi hambatan. Kelima, program belum terintegrasi. Program ekonomi dan gizi sering berjalan sendiri-sendiri. Baik, itu penjelasan dari saya. Saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu dampak dari masalah stunting pada balita. Yang pertama itu ada perkembangan fisik menjadi terlambat. Nah, ada hidup menjadi pendek dan lebih mudah sakit. Nah, yang kedua ada perkembangan otak menjadi
belajar itu menjadi menurun. Nah, yang ketiga, ada kesehatan jangka panjang menjadi terganggu. Nah, risiko penyakit saat dewasa itu menjadi meningkat. Nah, yang keempat, ada produktivitas menurun. Nah, pendapatan dan kemampuan yang dimana akan berkurang. Nah, yang terakhir itu pola asuh terganggu. Nah, karena tekanan ekonomi akan mengurangi kualitas pengasuhan. Baik, itu saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya itu saya memaparkan mengenai solusi dari masalah stunting pada balita. Yang pertama itu ada bantuan pangan bergizi, memberikan makanan berkualitas bagi ibu hamil dan balita. Yang kedua ada pemberdayaan ekonomi, meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha dan pelatihan. Yang ketiga ada edukasi gizi, mengedarkan menu murah tetap bergizi. Yang keempat ada integrasi layanan, menghubungkan posyandu, puskesmas, dan bantuan sosial. Yang kelima itu perbaikan sanitasi, menyediakan air bersih dan jamban sehat. Baik, itu saja saya sampaikan.